Satgas Anti Mafia Tanah dari Kementerian ATR atau BPN mengungkap 2 kasus mafia tanah di Banyuwangi dan Pamekasan, Jawa Timur. Menteri ATR atau Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan hasil pengungkapan kasus tersebut di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Sabtu 16 Maret 2024. Ia mengatakan ini merupakan hasil pengungkapan kasus beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, AHY menjelaskan, 2 berkas perkara telah mencapai tahap P21 atau sudah lengkap. Kedua kasus yang terjadi di Banyuwangi dan Pamekasan itu melibatkan total 5 tersangka. Kasus pertama di Banyuwangi melibatkan penggunaan surat kuasa palsu dalam proses pemisahan sertifikat di kantor pertanahan setempat, ungkap AHY. Adapun terkait kerugian yang timbul akibat kasus ini mencapai 17,769 miliar rupiah. Dengan luas tanah yang terlibat sekitar 14.250 meter persegi. Kemudian potensi kerugian negara dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan mencapai 506 juta rupiah. Dari pengungkapan kasus ini, kantor pertanahan Banyuwangi telah menahan sekitar 1.200 sertifikat palsu atas instruksi dari Satuan Tugas Anti Mafia Tanah, jelas AHY. Kepala Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Brigadir Jenderal Polisi Arif Rahman menyatakan pengungkapan kasus ini berawal dari Polres Banyuwangi dan Polres Pamekasan. Pada bulan Januari 2023 di Banyuwangi, terdapat kasus mafia tanah yang melibatkan seorang ahli waris tanah dikenal dengan nama AKR. Dalam kasus ini terdapat 2 tersangka yakni P usia 54 tahun dan PDR usia 34 tahun, ungkap Arif Rahman. Modus operandi mereka melibatkan penggunaan surat kuasa palsu untuk proses pemisahan sertifikat yang mengakibatkan kerugian mencapai 17,769 miliar rupiah. Barang bukti yang diamankan termasuk 1 unit laptop, sejumlah dokumen, dan 1 lembar kwitansi pembayaran pemisahan bidang. Kasus kedua terjadi di Pamekasan yang mana objek perkara terkait terbitnya sertifikat hak milik atas nama D, sambung Arif Rahman. Kasus ini melibatkan 3 tersangka, yaitu B usia 57 tahun, MS usia 53 tahun, dan S usia 51 tahun. Ketiganya berperan sebagai maklar tanah. Mereka melakukan penjualan tanah ilegal dengan harga 1,3 miliar rupiah kepada Rudi Darmanto, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik sah tanah tersebut. Menurut Kepala Satgas Anti Mafia Tanah, ketiga tersangka dalam kasus tersebut dijerat dengan pasal 385 ayat 1 E KUHP yang berkolaborasi dengan pasal 55 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal penjara selama 4 tahun.